Shalom. Hosea 4 ayat 6 katakan, manusia itu binasa hancur karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Begitu juga lah dengan topik alkohol, ya. Oke, saya akan baca 1 Korintus 6 ayat 10. Pemabuk tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat ya, penyakit tidak mencegah orang masuk surga, tetapi alkohol dapat mencegah orang masuk surga. Itulah maksudnya 1 Korintus 6 ayat 10. Pemabuk tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah ataupun kerajaan surga. Di Amerika Serikat, alkohol adalah merupakan pembunuh nomor 1. Dan minuman keras itu merusak sel-sel otak yang tak pernah boleh dipulih, dan buruk sekali lah pengaruhnya terhadap kesehatan jantung dan hati. Ya, kalau kita lihat organ-organ dalam kidney semua itu akan rosak akibat alkohol tadi. Dan juga alkohol adalah sesuatu yang boleh merosakkan ataupun membinasakan rumah tangga. Kita ketahui banyak keadaan yang terjadi. Dan kalau kita lihat juga tentang di mana ianya alkohol tadi itu mengubah anak-anak yang penuh dengan semangat menjadi manusia yang boleh dipakai guna, tetapi apabila mereka menggunakan alkohol, mereka memang susah, tidak mempunyai harapan akhirnya kalau ini terjadi. Maksudnya melemahkan yang kuat. Ya, inilah pekerjaan, inilah akibatnya ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuailah. Oke. Dan juga kalau kita lihat orang yang minum itu biasanya mereka adalah orang yang dungu, kata orang, macam ya kalau sudah minum baru mereka dunia mereka punya sudah, tapi bahasa mereka normal itu yang ya jalan pikiran mereka itu tidak dapat mereka kuasai lah. Dan pengkhotbah firman Tuhan, pengkhotbah 11 ayat 9 katakan, bersukaria hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka dan pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Seseorang itu minum minuman keras bukan karena merasa haus ya, melainkan merasa jiwanya yang hampa. Ini yang kita lihatlah. Ada banyak alasan yang dikemukakan kenapa orang minum alkohol. Ada yang karena katakan mengatasi rasa sedih, batin mereka tertekan, untuk melenyapkan rasa tidak aman terhadap dirinya, untuk melenyapkan rasa rendah diri, untuk mencapai kelegaan yang santai, untuk melarikan diri dari alam yang nyata. Sebagai alat perangsang juga. Inilah alkohol. Sejumlah orang minum alkohol karena mereka merasa kesepian. Sebab mereka juga tidak menyadari bahwa Yesus sebenarnya adalah sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya. Dan banyak orang menggunakan minuman alkohol untuk menutupi rasa bersalah pada diri mereka. Akan tetapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, barang siapa menutupi dosanya tidak akan mengalami kejayaan. Dan ada orang juga suka menjamu tetamu mereka dengan alkohol. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, Habakuk 2 ayat 15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia, bahkan memabukkan dia. Oke, orang yang memberi minum itu adalah orang yang celaka. Ini kata firman Tuhan ya. Dan Amsal 20 ayat 1, anggur adalah pencemooh dan minuman keras adalah peribut. Peribut itu pemecah begitu, Tidak bijaklah orang yang terhuyung-huyung karena alkohol tadi itulah. Dan Hosea 4 ayat 11, air anggur menghilangkan daya fikir, daya pemikiran dia boleh hilang, macam tidak berupaya seperti itu minuman itu. Dan Amsal 23 29 ayat 29 sampai 32,
Dia katakan, siapa yang mengadu, siapa yang mengeluh, siapa yang bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap, maksudnya di sini mereka yang makan minum itu adalah, dia kata, yang mengalir masuk dengan nikmat tetapi kemudian memagut seperti ular, dia kata, dan menyemburkan bisa. Maksudnya tidak baiklah minuman itu. Yesaya 5:22 kata, celakalah mereka yang menjadi jago minum. Orang yang suka belawan minum tuh. Firman Tuhan katakan celakalah. Oke, Yesaya 5 ayat 22. Iblis senantiasa berusaha merusakkan sesuatu yang baik tuh. Contohnya beras itu kan baik, tetapi ada orang mengubah dia menjadi minuman keras. Dan penggemar minuman keras akan menjadi budaknya lah, menjadi budak, menjadi diperhambakan, bekerja supaya dapat membeli alkohol seperti itu. So hal ini kita harus pahami dan ketahuilah. Ingat, Tuhan tidak pernah pandang bulu terhadap siapapun juga. Ada dasar penilaian dia, tidak peduli dari negara mana, berasal dari mana, budaya, istiadat apa, semua. Tuhan memerintah kepada manusia agar menjauhkan diri dari semua bentuk kejahatan. Yesaya 5:22 tadi itulah. 2 Korintus 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku, kata Tuhan, menerima engkau. Oke, sekian, Tuhan memberkati.